Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rasendria. Nama saya Bagus Arfamadi. Jadi kita akan menjelaskan mengenai UAS Generatif AI, yaitu di nomor 4, di mana kita diminta untuk menjelaskan, menceritakan pengalaman kita atau sharing mengenai pengalaman kita dalam menggunakan AI dalam suatu penulisan atau dalam suatu proyek. Oke. Di sini gue mau nanya nih terkait pengalaman lu pribadi, Pi. Kan lu mahasiswa ya. Gue mau nanya, biasanya kalau misalkan pengalaman pribadi lu tuh kayak gimana tuh terkait implementasi dan juga penerapan AI generatif ini? Nah, jadi kayak yang kita tahu, AI ini kan sama mahasiswa itu deket banget ya, Iya, dalam sangat penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak misal gue kayak kemarin ngerjain soal mengenai proses mining. Nah, di proses mining kan kita diminta untuk membuat sebuah artikel. Dimana kalau artikel ini gue belum pernah sama sekali buat nyoba bikin. Belum tahu lah ya. Belum tahu sama sekali. Apalagi kita lagi itu diminta untuk sampai bikin Sinta 5, Sinta 3. Oh iya, sampai ke publish. Iya, jadi benar-benar nol lah. Kita harus tahu strukturnya gitu. Gitu. Nah, gue pakai AI ini itu untuk belajar. Jadi kayak step by stepnya gue cari belajar dari AI, cara membuatnya, kemudian gue nyari sumber-sumbernya juga, terus gue belajar materi-materi yang sebelumnya gue nggak tahu, itu gue ngambil dari AI ya. Jadi ini kebantu lah dengan adanya kita jadi nggak begitu susah gitu dalam menggunakan. Jadi lebih mudah lah ya, jadi lebih cepat juga pengerjaan. Benar, jadi lebih cepat. Nah, kemudian Oke, sambil mikir gue sambil mau nanya dulu nih ya. Kan tadi lu udah sebutin lah gimana pengalaman lu kan. Kira-kira AI apa yang pernah lu pakai dan lu selalu pakai gitu? Nah, kalau gue cukup beberapa kali cukup sering pakai ChatGPT. Oke. Kayak ChatGPT 5. Betul. Oke. ChatGPT 5. Kayak sebenarnya ChatGPT itu kalau menurut gue tuh adalah standar dari AI. Jadi AI kalau developer kalau pengen ngebuat AI, menurut gue standarnya itu dari GPT. Iya, jadi patokan utamanya. Kalau dia bisa lebih dari GPT, berarti AI yang dibuat oleh developer itu termasuk AI yang cukup oke gitu, cukup bagus, karena standarnya aja itu dari GPT. Mungkin dari pemula juga bisa lah belajar dari ChatGPT ya. Cuman kalau tingkat advance ada rekomendasi apa nggak kayak AI yang lu pakai nanti? Kalau untuk tingkat advance ya, kalau gue cenderung menggunakan kayak Cloud AI. Itu bagus sih. Bagus, itu cukup lengkap ya kalau informasinya lebih lengkap. Kalau gue pribadi ya ketika menggunakannya, kalau Cloud AI itu lebih lengkap dari ChatGPT, jawabannya apa segala macam lebih perfect lah. Iya. Sama maaf sama ini nggak sih, kalau misalkan ChatGPT kan kita lebih brainstorming atau kita kayak cari tahu penyusunannya, strukturnya gitu kan. Tapi kalau Cloud AI lebih ke eksekusi kan. Iya kayak gitu. Nah, gue juga pengen cerita sedikit mengenai ketika gue mengerjakan mata kuliah machine learning. Oke, itu gimana tuh? Nah, susah banget tuh. Materi yang susah ya. Iya benar. Namanya machine learning. Iya, pembelajaran mesin gitu, kita harus belajar tentang mesin. Nah, kita belajar tentang mesin, cara kerjanya mesin segala macam. Nah, itu kan kata-katanya itu bukan kata-kata yang biasa kita dengar, bukan kata-kata yang umum. Nah, ketika aku belajar machine learning ini gue cukup kesusahan. Kenapa? Karena gue baru menggelar istilah-istilah baru di machine learning ini. Jadi gue kudu bener-bener belajar dari nol lagi, mendalamin lagi. Nah, ketika mendalamin itu, nggak semua materi itu ada dari Google. Iya benar. Banyak yang sumber-sumbernya itu nggak jelas, nggak valid gitu. Jadi gue menggunakan beberapa AI generatif yang dimana kalau gue menggunakan AI itu gue bisa mendapatkan informasi yang lebih valid. Jadi gue nggak susah-susah nyari cek satu websitenya, gitu, ya. cari materinya satu-satu. Nah, jadi kita kalau AI dipermudah karena dia sudah merangkum materinya. Tapi kita tetap harus menggunakan mengecek lagi materi yang dikasih AI, karena yang dikasih AI itu juga belum tentu 100% benar. Berarti harus cross check lagi tuh. Iya, kita cek jangan asal
apa di ambil ya copy paste. Nah, mentah-mentah kita ini ya itu, telah iya, gitu. nggak boleh kayak gitu. Oke. Tadi kan ya dari AI itu kita bisa tahu lu paham istilah-istilah baru gitu yang tadi yang nggak tahu jadi tahu istilah-istilah seperti supervised learning, unsupervised learning. Iya. Nah, cuman masalah gini masalahnya yang gue lihat ya rata-rata mahasiswa itu menggunakan AI sangat bergantungan Nah, sangat bergantungan dan tidak membuat pemikiran kognitifnya itu berjalan dan juga tidak berpikir kritis. Tanggapan lu kira-kira gimana tuh Nah, ini sebenarnya yang jadi masalah banget nih ya. Banyak mahasiswa tuh yang malah ketergantungan sama AI. Jadi sebenarnya kan AI prinsipnya itu membantu pekerjaan manusia, bukan menggantikan pekerjaan manusia. Iya benar. Nah, kita tuh harus bijak dalam menggunakannya. Kayak kita misalnya ngerjain tugas, jangan suruh AI itu buat ngerjain tugas kita. Tapi kalau kita mau nyuruh AI itu buat ngebantu kita, kayak ngerjain tugas kita, kayak misal kita cari materi, terus kalau misalnya kita ada kesulitan, udah nyari ke website jawabannya nggak ketemu, nyari ke YouTube nggak ketemu, kita bisa menggunakan AI buat ngebantu membuat jawaban kita itu. Jadi kita nggak boleh bergantung sama AI. Jadi kita harus tetap ngandelin diri kita sendiri, pahamin juga, cross check lagi, karena sumber dari AI itu juga nggak 100% valid. Masih banyak yang salahnya, masih perlu banyak perkembangan lah gitu. Oke. Jadi ini mungkin saran ya untuk mahasiswa jangan terlalu copy paste ke AI karena itu enggak 100% valid. Kita harus cross check lagi gitu berdasarkan pengetahuannya ini, istilah-istilah ini atau penjelasan ini udah valid atau belum gitu kan. Pasti secara pembelajaran model di mata kuliah yang diajarkan oleh dosen sama AI itu pasti jauh berbeda ya. Apalagi machine learning kan. Betul. Itu susah banget kan. Kita nyerap materinya aja tuh susah. Iya. Kalau versi dari dosen sama dari AI itu kadang banyak banget perbedaan. Makanya kita kudu cross check lagi, kita ngecek manual, tetap harus ngandelin diri kita sendiri gitu. Atau kita baca-baca modul dari dosen itu, juga gitu kan. Itu yang paling penting, kita tetap harus baca modul based on dari modul-modul itu dari dosen. Oke. Nah, kalau lu nih Gus, kalau pengalaman lu dalam menggunakan AI dalam mungkin lingkungan proyek atau lingkungan penulisan kayak gimana tuh? Oke, gue based on pengalaman gue ya. Ini lebih ke mengarah proyek sih sebetulnya, tapi ini juga termasuk ke dalam tugas mata kuliah gue, yaitu generatif AI juga ya. Nah, jadi kalau gue itu gunain AI itu untuk ngepelajarin sesuatu dan mengeksekusi sebuah proyek nih. Nah, contohnya itu gue ngebuat website UMKM. Website UMKM. Benar. Karena AI itu nggak cuman kita bisa pelajarin secara pribadi, tapi kita bisa ngedukasi ke orang lain. Iya, penting banget itu. Ya, apalagi buat pemilik usaha gitu kan atau pelaku usaha. Soalnya kalau misalkan kita sebagai pemilik usaha, kita kan nggak selalu 100% itu ngandelin karyawan kan. Betul. Ujung-ujungnya karyawan juga harus belajar sendiri. Tapi skill leadership dan skill untuk melatih kemampuan lebih dalam lagi kognitif kita serta sebagai pemilik usaha itu harus digali lagi. Makanya kan banyak business owner tuh yang harus bisa desain, harus bisa penjualan ya kan, akuntansi kan, banyak kan keuangan gitu kan, pokoknya semuanya lah, manajemen perusahaan dan lain-lain. Nah dari situ gue ngebantu UMKM Baker Out itu namanya. Baker Out. Iya di Meruya, itu di Mercu Buana. Oh dekat Mercu juga. Betul. Nah itu salah satu UMKM. Dia tuh bener-bener baru ngerintis banget soalnya karyawannya itu cuman ada 3 orang, 2 cewek yang sebagai pemanggang rotinya dan satu lagi yang ngebuat kopi atau matcha gitu. Nah dari situ ada satu owner itu ibu-ibu, mungkin itu anaknya kali ya, gue nggak tahu, tapi kayaknya sih seharusnya itu anaknya. Nah gue meminta ke mbaknya ini karena gue udah setiap hari beli makanan di dia kan, di roti kopinya. Ada banyak menu roti kopi vanila, coklat, terus ada kacang, terus ada matcha juga. Menunya banyak tuh. Menu banyak tapi yang karyawannya cuma 3. Betul kan, sangat kurang efektif lah kan secara operasional dan lain-lain. Makanya gue merekomendasikan mau nggak dibuat website gitu UMKM. Dari situ gue gunain Cloud AI. Ya bantuan Cloud AI itu sangat
bagus untuk menyusun struktur kode, untuk HTML, terus gue pakai CSS dan JavaScript gitu untuk animasi dan warnanya ya. Jadi Cloud AI itu udah cukup lengkap ya? Udah kalau cukup mau lengkap. bikin website Nah. kayak gitu. Nah, selain itu kita juga menggunakan AI yang lain seperti Gemini. Kalau gua Gemini, Gemini AI. Gemini AI itu buat gimana caranya supaya gua bisa paham nih copywritingnya atau pemasarannya gitu di sosial media. Kita kan nggak cuma ngandelin website doang kan, tapi di dalam website itu ada harus tulisan yang kita masukin kan. Iya. Nah, dari situ tuh ada salah satu fitur yaitu ketika pembeli nih dia order di website kemudian dimasukkan keranjang, misalkan nih lu nih mau beli roti kopi rasa coklat ya, iya. coklat terus roti kopi gitu kan, kopi susu kopi lah atau apa. Nah kemudian dimasuk keranjang, setelah itu di check out ada metode pembayaran itu pakai QRIS tuh, ya pakai QRIS ya kan. QRIS itu nanti dibayar dengan rekeningnya si pembeli ini. Nah setelah itu, setelah pembelinya udah melakukan transaksi, nah itu nanti otomatis stoknya berkurang tuh yang roti kopi itu. Otomatis berkurang. Ya, benar. Jadi kita bikin 2 website, ada yang bagian dashboard adminnya untuk si pemilik usahanya, ada untuk kliennya. Jadi ada 2 versi. Iya ada 2 versi gitu. Jadi kan kalau misalkan itu lebih mudah kan buat operasionalnya, terus buat memanajemen stok, keuangan dan lain-lain itu bisa ada di situ di dalam itu. Nah terus dari alur kerjanya itu kita ngebuat semacam visualisasi lah terkait bagaimana supaya klien ini bisa beli. Jadi ada fitur call to action CTA untuk menghubungin ke WhatsApp. Jadi setelah kita check out, nah otomatis nanti kearahin ke WhatsApp. Jadi kalau kita misalnya check out nih, itu otomatis langsung nyambung ke WhatsApp. Iya, jadi benar. terintegrasi gitu. Terintegrasi. Jadi website itu terintegrasi dengan WhatsApp. Misalkan kan kalau misalnya di website lain tuh kan ada fitur chatbot AI. Kalau kita tuh bukan pakai chatbot AI, kita makanya masih pakai admin dari karyawan di sana gitu, pakai WhatsApp. Makanya kita integrasiin pakai WhatsApp tuh. Jadi setelah beli, transaksi, QRIS ya kan. Sebelum transaksi tuh kita ngechat ya, ada fitur chat atau pesanan melalui WhatsApp. Nah itu bisa kita hubungi pas kita klik di websitenya. Jadi itulah kerennya. Ketika kita udah nge-check out gitu, kemudian ada fitur pilih chat. Iya benar, pilih chat itu baru ke WhatsApp. Itu makanya itu kerennya AI itu kayak begitu. Nah selain itu juga kayak front endnya, bagian visualisanya kita naruh menu. Kan menu tadi banyak tuh, ada roti kopi rasa coklat, vanila, matcha, kacang, dan berbagai hal gitu kan. Sama kopi matcha itu dibuat pakai HTML sama CSS JavaScript juga, pakai Cloud AI. Cuman ya kita jangan pure untuk mengikuti AI banget, kita cross check lagi yang udah bilang. Itu paling pentingnya, kita cross check, kita lihat-lihat lagi codingannya nih ada yang salah apa gimana gitu kan, apakah sesuai atau enggak, supaya antara komunikasi sistem dengan manusia ini kan kita udah belajarin IMK tuh, interaksi manusia komputer kan ya. Jadi interaksi antara komputer sistem dengan manusia ini bisa berjalan dengan lancar, gak ada bottleneck, gak ada hambatan. Jadi kayak misalnya pelanggan juga menggunakan aplikasi itu mudah ya. Iya mudah, nggak bingung lah. benar, Ramah. Nah oke. Kenapa ya, kalau gue punya pertanyaan nih. Oke, apa tuh Bi? Kenapa kalau kita dalam penggunaan AI itu sangat penggunaannya sangat bergantung pada manusia? Kenapa nggak AI itu berjalan sendiri dengan sistemnya? Oke, ini pertanyaan menarik banget. Kenapa AI nggak bisa berjalan sendiri ya? Nah, iya. Karena gini Pi, peran dari manusia atau one human validation itu memang sangat berpengaruh gitu di dunia komputerisasi. Coba lu bayangin, misalkan kita kan udah belajar interaksi manusia komputer kan, misalkan si komputer ini gak ada yang mengendalikan fungsinya, kira-kira itu bakal berjalan apa enggak? Waduh, komputer ya, kayak misalkan nih, yaudah nih
komputernya diem aja nih, nggak ada nyalain PC ya kan, Gimana nggak tuh? bisa ngeklik gitu Iya, kan. Nah itu nggak bisa jalan. nggak bisa jalan. Sama juga seperti AI, kalau misalkan nggak ada pembuatan kodenya pakai manusia gitu kan, terus nggak ada pemeliharaan servernya, terus websitenya pak sama manusia, peran manusia. Nah itu juga pasti nanti ujung-ujungnya kodenya error, terus sistemnya tidak interaktif, terus juga apa, tidak sesuai dengan penampilannya gitu kan. Kadang bisa acak tuh, mungkin dia awalnya website itu kayak PC, tiba-tiba bawahnya kayak Android gitu kan, nggak nyambung kan. Iya, Ya sesuai. makanya harus interaktif dan harus konsisten gitu kan, perlu konsisten di sana gitu Pi. Jadi emang peran manusia itu emang benar Penting, ya. bener. Kalau misalnya nggak ada manusia ya AI-nya bubar, nggak bisa jalan. Sebetulnya ini gua fun fact aja sih Vi, ini mau nanya mau apa, ngasih pemahaman aja ke viewers. Kalau misalkan manusia itu benar diganti sama AI apa enggak? Kalau kata gua enggak 100% diganti sama AI, kecuali manusianya ini tuh dia nggak mau berkembang dan nggak mau pelajarin AI. Jadi masih menggunakan sistem tradisional atau manual gitu. Nah kalau misalkan manusia ini masih bisa mengikuti perkembangan zaman, maka bukan AI yang ngeganti dia, tapi manusia yang ngeganti AI nantinya gitu. Karena kan tergantikan. iya, soalnya manusia itu juga dia kan apa ya, punya otak gitu kan, punya pemikiran, punya empati. AI itu nggak punya empati, Pi. Itu yang bedain kita sama Iya, AI. makanya kalau misalkan kita brainstorming sebenarnya bisa aja, tapi kalau secara faktualnya, secara faktanya itu selalu nggak presisi gitu. Jadi empati kita sama empati AI itu nggak ada. Itu Jadi robot itu nggak ada. nggak connect gitu, Nggak jadi nggak connect. ada hubungan yang lebih mendalam Benar. gitu. Jadi peran manusia itu penting guys gitu. Oke, mungkin Ya. itu aja yang bisa kita sampaikan mengenai materi UAS Generatif AI, yang dimana kita diminta untuk sharing pengalaman kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.